Halo, gue Zen dan selamat datang kembali di Nozen Studio. Kali ini seperti yang udah gue jelaskan di video sebelumnya, bahwa gue akan mencoba untuk mengulik Stable Diffusion dari nol. Jadi buat kalian yang ingin sama-sama belajar soal generative AI, khususnya image generation, maka video ini cocok buat kalian. Nah, sebelum mulai videonya, gue ada beberapa disclaimer. Pertama, mengingat beberapa istilah dalam generative AI itu didefinisikan dalam bahasa Inggris, maka ada beberapa kata yang sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Karena itu akan ada beberapa simplifikasi tertentu pada beberapa definisi yang akan gue jelaskan. Hal ini juga selaras dengan tujuan video ini, yakni untuk orang awam. Tapi tenang aja, karena apa yang akan gue jelaskan itu tidak akan melenceng jauh dari esensi aslinya gitu. Nah, kedua, Stable Diffusion yang gue gunakan adalah versi Forge. Jadi buat kalian pengguna ComVUI atau sesuatu selain Forge, mohon maaf, mungkin gue akan membuat video lain di lain kesempatan, kecuali Automatic 1111, karena user interface yang dipakai Automatic 1111 itu sama dengan Forge. Sebetulnya sih gak ada yang salah jika kalian pakai ComVUI, pakai Forge, atau pakai Automatic 1111, karena istilah yang dipakai di semua versi Stable Diffusion itu sama, cuma user interface yang membedakannya. Dan ada beberapa orang yang bingung karena UI ini, jadi mending gue pisahkan per versinya saja. Anyway, video ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah penjelasan dan fungsi dari setiap user interface. Kemudian yang kedua adalah prompting, di mana gue akan menjelaskan rumus-rumus prompting yang baik dan efektif menurut gue pribadi. Karena tidak ada rumus prompting yang benar ya, karena setiap orang punya selera yang beda-beda. Jadi setelah kita mengerti soal user interface, dari mulai pengertian serta fungsinya dalam Stable Diffusion, kemudian di sisi lain kita juga sudah paham bagaimana dasar-dasar prompting, maka kita akan mengaplikasikannya dalam sebuah proyek jadi-jadian gitu. Kalau begitu, tanpa berlama-lama di awal, mari kita mulai ke videonya. Jika kalian buka Stable Diffusion Web UI, maka akan ada tampilan kayak gini. Ada banyak sekali user interface yang bisa kalian gunakan. Ada yang penting banget, penting moderat, sama gak penting-penting amat gitu. Nah, di sini gue akan coba menjelaskannya per halaman dari atas ke bawah. Kita asumsikan ini halaman 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Mungkin di bagian atas ini akan ada sedikit perbedaan jika kalian menginstal extension untuk Stable Diffusion kalian, tapi itu kita akan bahas nanti. Checkpoint dalam Stable Diffusion itu ibarat sebuah style gambar yang dibuat oleh seorang seniman. Nah, setiap checkpoint dilatih dari dataset. Dalam konteks ini adalah sekumpulan gambar dengan niche tertentu. Tujuannya untuk menghasilkan output sesuai dengan keinginan si pembuatnya. Contoh, jika dataset yang kita latih adalah sekumpulan gambar realistis, maka output yang akan kita hasilkan pun adalah gambar yang realistis. Jika dataset yang kita latih adalah sekumpulan gambar kartun, maka output yang kita hasilkan pun adalah gambar kartun. Lalu apa bedanya model dengan checkpoint? Nah, model adalah keseluruhan struktur dan parameter yang dilatih untuk melakukan tugas tertentu. Model digunakan untuk inferensi dan prediksi setelah pelatihan selesai. Sedangkan checkpoint adalah penyimpanan sementara dari status model pada titik tertentu selama pelatihan. Selama pelatihan model dalam Stable Diffusion, checkpoint dapat disimpan dalam beberapa epoch. Nah, jika pelatihan terganggu atau perlu dievaluasi, checkpoint memungkinkan pelatihan dilanjutkan dari titik terakhir yang disimpan. Jadi nggak mulai dari awal lagi, intinya kayak gitu. Kita kan sering lihat model-model yang diupload di CVTI atau Hugging Face, misalkan ada V1, V2, V3, atau V4 plus VAE dan lain-lain. Nah, itu adalah checkpoint. Model adalah versi finalnya atau keseluruhan struktur tersebut. Lalu di pinggirnya itu ada VAE atau VAE lah biar lebih gampang ya, atau Variational Autoencoder dalam Stable Diffusion. Nah, apa sih itu VAE? VAE adalah komponen opsional yang bisa membantu kalian dalam meningkatkan kualitas gambar yang dihasilkan. Nah, bagaimana sih cara kerja si VAE ini? Nah, yang pertama itu ada kompresi dan dekompresi. VAE bekerja dengan mengompres representasi gambar ke dalam latent space, yang merupakan representasi matematik berdimensi lebih rendah dari gambar asli atau gambar final. Nah, latent space ini berisi informasi penting tentang gambar, tetapi dalam format yang lebih kecil. Nah, setelah dikompresi, VAE kemudian mendekompresi representasi ini menjadi gambar dengan kualitas yang lebih tinggi atau output final yang bisa kita dapat.
Untuk apa sih proses kompresi dan dekompresi kok kayaknya rumit banget? Nah, ini berkaitan dengan yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kualitas gambar. Nah, PHY itu dapat membantu menghilangkan noise dan artefak yang kadang muncul dalam gambar yang dihasilkan oleh Stable Diffusion. Nah, jadi PHY ini pada dasarnya itu membersihkan, dalam tanda petik, representasi gambar sebelum merekonstruksinya sehingga menghasilkan gambar yang lebih halus dan detail. Lalu yang ketiga adalah PHY ini model eksternal. Nah, PHY dalam Stable Diffusion itu bukan bagian integral dari model itu sendiri, melainkan model eksternal yang dapat diintegrasikan untuk memperbaiki kualitas gambar. Nah, beberapa model Stable Diffusion sudah memiliki PHY bawaan, sementara yang lain itu memerlukan PHY terpisah untuk diunduh dan digunakan. Maka dari itu kalau misalkan kalian sedang memilih model, misalkan di CVTI atau Hugging Face, pastikan lihat di judulnya itu ada yang namanya plus PHY, itu berarti model itu sudah include PHY, artinya kalian tidak usah pakai PHY lagi. Sedangkan ada model yang memang tidak include PHY, dan di situ biasanya pembuat modelnya selalu menulis di deskripsi bahwa model ini membutuhkan PHY untuk bisa bekerja secara maksimal atau menghasilkan gambar secara maksimal. Dan biasanya juga si pembuat modelnya itu memberikan link downloadable untuk variational autoencoder buat kalian download dan install manual. Begitu. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sekaligus pertimbangkan ketika ingin menggunakan PHY ini. Yang pertama, ketika kalian menggunakan PHY berarti kalian setuju untuk meningkatkan kompleksitas pembuatan gambar Stable Diffusion kalian. Artinya, ketika kalian menggunakan PHY, maka dari itu kalian menambah langkah ekstra ke proses pembuatan atau rendering sebuah gambar yang nantinya dapat sedikit meningkatkan waktu pembuatan atau proses rendering menjadi lebih lama. Dan juga ini tentu saja berefek pada mesin atau device yang kalian pakai. Terus yang kedua, tidak semua gambar itu memerlukan PHY. Artinya PHY ini tidak wajib, bisa dibilang sunnah. Untuk gambar-gambar sederhana atau kalian ingin menghasilkan output gambar yang abstrak, ya mungkin kalian nggak butuh PHY gitu. PHY ini dibutuhkan untuk gambar-gambar realistis seperti anatomi yang bagus atau pewarnaan yang lebih akurat atau peningkatan kualitas gambar dalam konteks ketajaman dan kontras. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompabilitas. Tidak semua PHY itu compatible dengan model tertentu. Pastikan PHY yang kalian gunakan itu compatible dengan model Stable Diffusion yang kalian gunakan. Misalkan PHY yang digunakan untuk model Stable Diffusion 1.5 itu akan berbeda dengan PHY yang akan digunakan untuk model Stable Diffusion XL dan seterusnya. Lalu di bagian sini ada clip skip. Nah, ini cukup rumit sebenarnya, tapi gue akan coba untuk menjelaskannya sesimpel mungkin. Nah, jadi clip skip ini adalah model pembelajaran mendalam yang dilatih untuk memahami hubungan antara teks atau prompt yang kalian tulis dengan gambar yang nantinya akan dihasilkan. Nah, dalam Stable Diffusion yang gue pakai itu ada 1-12 clip skip. Gue nggak tahu angka pastinya, tapi sejauh pengalaman gue membaginya menjadi low, moderate, dan high. Low itu di angka 1-4, moderate itu di angka 5-7, dan high itu di angka 8-12. Lalu apa maksudnya clip skip, low, moderate, dan high? Jadi ketika kalian menggunakan clip skip di range angka low, yaitu 1-4, maka kalian akan mendapatkan gambar yang sesuai dengan prompt. Tapi hasilnya akan menjadi kurang detail dan kurang variatif. Kemudian jika kalian ngeset angka di range moderate atau di angka 5-7, maka kalian akan dapat gambar yang lebih variatif dan lebih detail daripada di angka low. Sedangkan kalau misalkan kalian ngeset di level high atau di angka 8-12 clip skip, maka representasi pemahaman AI terhadap prompt kalian itu mulai bias. Maka seringkali itu terjadi over variation, bahkan keluar dari konteks prompt yang kalian tulis. Maka saran dari gue cukup di angka low dan moderate agar hasilnya itu sesuai dengan prompt kalian dan juga outputnya bisa sesuai dengan konteks yang kalian inginkan. Lagi-lagi ini adalah cara yang menurut gue paling simpel untuk dijelaskan. Tentu saja secara teknikal atau teoritis itu ada penjelasannya sendiri, tapi menurut gue itu akan cukup rumit untuk dipahami. Jadi ini adalah versi sederhananya. Terus di sini ada text to image. Gue yakin sebagian besar orang yang tipis-tipis udah ngikutin generative AI udah pada tahu apa fungsinya. Nah, di sini ada dua kolom. Yang atas adalah positive prompt dan yang bawah adalah negative prompt. Simpelnya, positive prompt adalah hal yang ingin kita lihat, sedangkan negative prompt adalah hal yang tidak ingin kita lihat.
Namun kita akan bahas prompting dan rumus-rumusnya setelah kita bahas parameter. Jadi sekarang mari kita ke bagian volume generation dulu. Oke, di sini ada sampling method dan sampling steps. Apa sih yang dimaksud dengan sampling dalam konteks Stable Diffusion? Ilustrasi gampangnya kayak gini. Bayangkan kalian ingin membuat sebuah lukisan. Kemudian kalian memulainya dengan kanvas kosong dan kemudian secara bertahap menambahkan sketsa, warna, bentuk, kemudian detail-detail kecil untuk menyesuaikannya dengan hasil yang ingin kalian capai. Nah, metode sampling dalam Stable Diffusion itu bekerja dengan cara yang mirip. Jadi pertama-tama, ketika kalian masukin prompt di bagian sini, kemudian ngeklik tombol generate, maka Stable Diffusion akan memulai dengan gambar acak sebagai titik awal, di mana gambar ini akan penuh dengan noise. Selanjutnya, Stable Diffusion akan melihat, dalam tanda petik, gambar acak ini dan menggunakan model yang kalian pakai sebagai referensi untuk memahami apa yang seharusnya menjadi output. Berdasarkan informasi-informasi ini, Stable Diffusion secara bertahap akan menghilangkan noise dan kemudian menambahkan detail yang sesuai dengan prompt kalian atau referensi dari model kalian. Nah, proses ini akan diulang-ulang hingga kemudian Stable Diffusion akan menyempurnakan gambar sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan sampling steps. Langkah-langkah dari mulai kanvas kosong, gambar noise, dan penambahan detail itu ekuivalen dengan seberapa banyak sampling step yang kalian pakai. Semakin tinggi sampling step, maka gambarnya akan semakin detail. Sebaliknya, semakin rendah sampling step, maka gambar yang dihasilkan itu akan semakin kabur atau tidak jelas. Anyway, untuk sampling method, itu ada banyak sekali pilihan yang berbeda dalam Stable Diffusion masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Contoh, di sini ada Denoising Diffusion Implicit Model atau DDIM. Nah, metode ini populer karena menghasilkan gambar yang tajam sekaligus detail. Kemudian ada Keras Diffusion Probabilistic Model atau K-DPM. Nah, metode ini lebih lambat dalam konteks rendering daripada DDIM, tapi dapat menghasilkan gambar yang lebih realistis dan kompleks. Kemudian ada juga Euler. Ya, gue nggak tahu gimana cara nyebutnya, tapi anggaplah seperti itu. Nah, metode ini cepat dalam konteks rendering dan juga mudah digunakan. Tetapi gambar yang akan dihasilkan itu bisa jadi kurang detail dan kurang kompleks. Menurut gue, cara terbaik untuk mengetahui sampling method dan sampling step yang tepat serta bagus untuk proyek kalian itu adalah eksperimen sendiri. Coba satu-satu, karena kadangkala ketika kalian menggunakan sampling method A dan hasilnya bagus, misalkan, lalu kalian mengubah prompt dan parameter sedikit, ternyata ketika kalian menggunakan sampling method B, itu hasilnya lebih bagus dari sampling method A, dan seterusnya. Jadi silahkan eksperimen. Terus di bawahnya ada Hairsfix. Ini adalah fitur di mana kalian bisa meningkatkan resolusi gambar. Contoh, di sini ada resolusi 512x512 square. Ini adalah resolusi standar untuk Stable Diffusion. Ketika kalian mengaktifkan Hairsfix dan set upscale-nya di angka 2, maka resolusinya akan naik atau dikali 2 sehingga gambar yang dihasilkan di bagian sini itu menjadi 1024x1024. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya kenapa gak langsung diisi 1024x1024 di bagian resolusi, kenapa harus repot-repot pakai Hairsfix? Karena di bagian Hairsfix ini ada fitur yang namanya upscale, Higher Steps, dan Denoising Steps. Nah, di bagian upscale sini kalian bisa memilih model tertentu untuk meningkatkan kualitas hasil gambar, di mana kalian bisa mendownload model itu dari Hugging Face, dari GitHub, atau dari Cevit AI. Nah, semakin tinggi Higher Steps yang digunakan, maka gambarnya akan semakin detail, namun akan menguras kinerja GPU kalian. Begitupun dengan Denoising Steps. Semakin tinggi Denoising Steps yang kalian pakai, maka gambar akan semakin halus, namun bisa menghilangkan beberapa detail kecil pada gambar. Di bagian pinggir sini ada yang namanya batch count dan batch size. Ini adalah fitur simpel tapi cukup menguras kinerja GPU kalian. Jika GPU kalian di bawah 8GB, kalau misalkan kalian paksakan dengan jumlah batch yang besar, maka konsekuensinya akan run out of memory. Intinya, batch count itu adalah seberapa banyak gambar yang ingin kalian generate. Karena itu batch count biasanya lebih random. Sedangkan batch size adalah seberapa banyak gambar yang ingin kalian generate dalam satu kali generate. Karena itu biasanya batch size hasil gambarnya lebih konsisten. Lalu di bagian bawah sini ada classifier free guidance scale atau disingkat CFG scale. Nah, ini adalah fitur untuk mengendalikan sejauh mana gambar yang dihasilkan itu mengikuti arahan prompt kalian. Kita sebut saja CFG ya, biar gak terlalu panjang gitu, biar mudah. Nah, CFG di sini itu ada angka 1 sampai 30.
Nah, pertanyaannya lalu di range angka berapa yang akan menghasilkan gambar yang bagus? Lagi-lagi mari kita coba urutkan dari range low, moderate, dan high. Ketika kalian set CFG scale di low, maka Stable Diffusion akan memiliki kebebasan berkreasi yang lebih besar. Artinya, gambar yang akan kalian hasilkan itu lebih variatif, yang mungkin ada 1 atau 2 gambar yang tidak persis seperti apa yang kalian bayangkan atau apa yang kalian perintahkan dalam prompt gitu. Kemudian di CFG scale moderate, Stable Diffusion masih memiliki ruang untuk berkreativitas, namun bisa dibilang ini adalah hasil default untuk CFG scale. Kemudian ketika kalian ngeset CFG scale di high, maka Stable Diffusion akan fokus secara ketat pada prompt kalian, yang mana akan menghasilkan gambar yang sangat mirip dengan apa yang kalian deskripsikan, tapi mungkin kurang dalam hal variasi dan kreativitas. Lalu di bagian bawahnya lagi ada seed. Nah, seed ini bahasa Indonesianya ya biji gitu ya, biji. Nah, jadi seed atau biji dalam Stable Diffusion adalah sebuah nilai numerik yang berfungsi dalam proses pembuatan gambar. Contoh pengaplikasiannya gini, ketika kalian mengenerate sebuah gambar, maka kalian akan mengontrol gambar itu dengan sebuah seed. Contoh, ketika kalian mengenerate, maka kalian akan mendapatkan sebuah seed tertentu. Nah, angka-angka seed ini bisa kalian masukkan ke dalam kolom seed di bawah ini. Kemudian kalian bisa ganti-ganti sedikit sehingga kalian bisa mengontrol gambar yang berikutnya akan di-generate dengan variasi yang sama dari gambar sebelumnya, namun dengan detail-detail yang berbeda. Jadi pada intinya, tugas atau salah satu tugas dari seed ini adalah mengontrol variasi dari sebuah gambar.